Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng kembali mengalami masalah setelah beberapa waktu yang lalu mengalami masalah kelistrikan. Terminal 3 Ultimate yang belum genap sepekan beroperasi banjir. Rek, masih ingat tahun 2016? Waktu itu, berita kita heboh bukan karena prestasi, tapi karena sebuah video viral yang memperlihatkan air terjun di dalam terminal bandara paling baru dan termegah di Indonesia, Terminal 3 Soekarno-Hatta. Tagar T3 banjir sempat jadi trending topik. Hujatan datang dari mana-mana. Ada yang bilang bangunannya prematur, ada yang banding-bandingin sama canggih, bahkan ada yang pesimis kalau terminal ini nggak akan pernah beres. Tapi itu 10 tahun yang lalu, Rek. Hari ini tahun 2026, wajah T3 sudah berubah total. Penghargaan bintang 4 dari Skytrax sudah di tangan, fasilitas biometrik dan kenyamanan diakui dunia. Bagaimana transformasi gila ini bisa terjadi? Saya Janto, hari ini kita akan kilas balik perjalanan Terminal 3 dari titik terendah hingga raihan bintang dunia. Simak sampai habis. Sebelum ada bangunan megah yang panjangnya 1,2 km ini, Terminal 3 itu kecil, Rek. Diresmikan tahun 2009 oleh Presiden SBY. Kapasitasnya cuma buat 4 juta penumpang. Dulu ini rumahnya Air Asia sama Mandala Airline. Desainnya unik, terbuka, dan banyak taman. Tapi masalahnya penumpang di Suta meledak. Tahun 2012, Terminal 1 dan 2 sudah sesak napas. Bayangkan, kapasitas cuma buat 18 juta orang, tapi yang datang 50 juta lebih. Akhirnya, proyek raksasa dimulai. Terminal 3, Pier 1, yang mungil tadi, harus ditelan oleh proyek Terminal 3 Ultimate seluas 422.000 meter persegi. Targetnya nggak main-main, menjadi gerbang utama pariwisata Indonesia dan menyaingi bandara-bandara besar di Asia Tenggara. Tapi ambisi besar ini ternyata harus dibayar mahal dengan drama di awal pembukaannya. Agustus 2016, baru beberapa hari soft opening buat penerbangan domestik Garuda, alam langsung kasih ujian. Hujan deras mengguyur dan sistem drainase T3 ternyata nggak siap. Air meluap ke area kedatangan. Itulah pertama kalinya T3 dapat stempel negatif dari netizen. Belum soal air, tahun 2017 ada lagi insiden plafon jatuh. Lalu sistem bagasi atau BHS yang sempat bermasalah bikin koper penumpang numpuk nggak karuan. Kritik pedas terus mengalir. Banyak yang bilang, gaya doang modern, kualitas nggak ada. Secara teknis, sebagai orang aviasi, saya paham bangunan sebesar ini punya masa teething problem atau penyesuaian. Tapi bagi publik, itu adalah kegagalan. AP2 saat itu benar-benar di bawah tekanan besar. Di masa-masa inilah, perbaikan besar-besaran mulai dilakukan secara senyap. Mulai dari audit drainase total, penguatan struktur atap, sampai peningkatan sistem keamanan. Transformasi dan kritik menjadi prestasi. Masuk ke tahun 2019 sampai 2024. Wajah T3 mulai rapi. Kalayang atau Skytrain yang tadinya sering error mulai stabil menghubungkan T1, T2, dan stasiun kereta bandara. Area komersialnya nggak lagi kosong, tapi mulai diisi merek-merek kelas dunia. Salah satu kunci suksesnya adalah Indonesian Hospitality. T3 nggak cuma mau jadi gedung kaca yang dingin, tapi jadi galeri seni. Patung-patung, lukisan,
dan ornamen budaya Indonesia dipasang di sepanjang koridor 1,2 km itu. Tujuannya satu, bikin orang lupa kalau mereka harus jalan jauh karena pemandangannya indah. Dan puncaknya adalah awal tahun 2025 lalu. Skytrax, lembaga pemeringkat bandara paling bergengsi di dunia, memberikan sertifikat bintang 4. Ini pengakuan resmi bahwa standar layanan, kebersihan, dan teknologi di T3 sudah masuk jajaran elit global. Kita bukan lagi bandara yang bocor, kita adalah bandara yang bersinar. Selamat datang di tahun 2026, Rek. Kalau hari ini kamu menginjakkan kaki di Terminal 3, bersiaplah karena pengalamannya sudah berubah total. Masuk ke area keberangkatan, kamu nggak akan lagi berurusan dengan tumpukan dokumen. Sistem biometrik sudah mengambil alih. Cukup satu pindian wajah, identitasmu langsung terbaca. Paspor dan tiket simpan saja di saku. Karena wajahmu adalah aksesnya. Semua proses, mulai dari check-in hingga baggage drop, kini hampir 100% mandiri, cepat, presisi tanpa antrian. Dan jangan kaget kalau berpapasan dengan robot asisten atau robot pembersih yang lincah berkeliling terminal. Mereka adalah kru baru yang memastikan kenyamananmu tetap terjaga 24 jam. Kini, T3 bukan lagi sekedar tempat transit atau menunggu pesawat. Ia telah berevolusi menjadi destinasi gaya hidup, mau wisata kuliner dari berbagai penjuru dunia, belanja merek global, atau sekedar healing di fasilitas lounge yang makin mewah dan eksklusif. Semuanya ada di sini, Rek. T3 bukan lagi sekedar tempat untuk terbang, tapi tempat untuk memulai cerita dengan cara yang paling canggih. Tapi ada satu hal yang paling terasa bedanya di tahun 2025 kemarin, yaitu suasananya yang makin adem. T3 nggak lagi terasa seperti hutan beton yang kaku. Sekarang konsep indoor tropical forest benar-benar diwujudkan di area boarding lounge dan juga check-in. Kita bisa melihat ribuan tanaman asli Nusantara yang ditata estetik di dalam terminal. Bukan sekedar tanaman plastik, Rek. Ini tanaman hidup yang dirawat dengan teknologi penyiraman otomatis. Ada taman vertikal raksasa yang menjulang tinggi di pilar-pilar terminal, membuat kualitas udara di sini jadi lebih segar dan bikin mata rileks sebelum terbang. Bahkan di area komersialnya dikelilingi taman mini yang estetik. Ada juga dilengkapi dengan kehadiran giant LED yang menampilkan visual alam Indonesia untuk menambah suasana rileks. Jadi, sambil nunggu pesawat, kita berasa lagi nongkrong di kafe di tengah taman. Ini adalah langkah besar T3 untuk memberikan pengalaman healing buat para penumpang yang lelah mengejar jadwal. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Membangun infrastruktur raksasa di negara sebesar Indonesia itu nggak mudah. Butuh kritik buat evaluasi, tapi juga butuh apresiasi saat mereka berhasil memperbaiki diri. T3 Suta memang nggak sempurna, masih ada kekurangan sana-sini, tapi melihat perjalanannya dari dihujat sampai sahabat bintang dunia, saya rasa kita patut bangga. Kalau menurutmu, Rek, apa fasilitas di T3 yang paling kalian suka sekarang? Atau ada yang masih harus diperbaiki? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, Rek. Mari kita diskusi dengan sehat. Jangan lupa subscribe channel Canto untuk update informasi lainnya di dunia penerbangan. Saya Canto, pamit undur diri, salam aviasi.